akan menyampaikan materi manajemen fungsional sebagai salah satu tugas dalam pelaksanaan Plantation Leadership Development Program 1 Angkatan 14. Materi ini terdiri diantaranya 1. Mengenai strategi fungsional bidang SDM, 2. Strategi fungsional bidang keuangan, 3. Strategi fungsional bidang pemasaran, dan 4. Strategi fungsional bidang produksi dan operasional. Baiklah, saya akan masuk kepada pembahasan strategi fungsional bidang SDM. Ada 4 strategi corporate utama, yaitu yang pertama adalah growth. Perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portfolio dengan melakukan intensifikasi ataupun diversifikasi usaha. Yang kedua adalah stability, yaitu ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan dan tidak mencuitkan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan pause untuk membenahi internal guna bersiap melakukan pelompatan pertumbuhan. Ketiga, retrenchment adalah ketika perusahaan hendak mencuitkan skala bisnis bahkan menutup suatu bisnis. Dan yang keempat adalah combination, adalah suatu strategi dengan tema menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membangun daya saing bisnis, dapat dilakukan dengan strategic alliance, joint venture ataupun konsorsium. Bagaimana manpower planning untuk perusahaan yang growth strategy? Opsi strategi SDM yang lazim digunakan adalah dengan melakukan penambahan SDM. Sementara untuk yang stability strategy, pada kondisi strategi ini perusahaan cenderung mempertahankan skala bisnis, memaksimalkan profit dengan menjalankan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Pada strategi ini perusahaan sebaliknya tidak melakukan penambahan SDM. Sedangkan untuk retrenchment strategy, di mana perusahaan ingin menurunkan skala bisnisnya ataupun menutup bisnisnya, pengurangan karyawan adalah opsi yang relevan untuk perusahaan dengan strategi ini. Berikutnya, saya akan masuk pada pembahasan tentang strategi fungsional bidang keuangan. Tujuan fungsional keuangan adalah 1. Memaksimalkan nilai dari perusahaan. Untuk jangka pendek, memaksimalkan keuntungan. Untuk jangka panjang, memaksimalkan nilai saham atau kepuasan pemegang saham. Yang kedua, melancarkan operasional perusahaan. Dan yang ketiga, menjaga kontinuitas bisnis. Untuk menjaga kontinuitas bisnis ini dilakukan dengan cara memperoleh dana, mengelola dana, dan mengalokasikan dana dengan tujuan memberikan profit dan kelangsungan usaha suatu organisasi atau perusahaan. Sementara itu, fungsi manajemen keuangan menurut Rianto adalah secara umum terdapat 2 fungsi manajemen keuangan bagi perusahaan, yaitu yang pertama fungsi penggunaan atau pengalokasian dana, di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan investasi. Yang kedua adalah fungsi perolehan dana, yang juga sering disebut sebagai fungsi mencari sumber pendanaan, di mana dalam pelaksanaannya manajemen keuangan harus mengambil sebuah keputusan pendanaan atau pemilihan alternatif pendanaan. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan tentang strategi fungsional bidang pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari organisasi, arahan, dan koordinasi, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Implementasi pemasaran yaitu proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Pemasaran memiliki inti pemasaran, yaitu pertama, pasar. Banyak cara orang mendefinisikan konsep pasar. Pasar di sini dimaksudkan sebagai sekelompok individu atau organisasi yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang ingin dipuaskan dengan disertai daya beli serta memiliki kemauan untuk membelanjakan daya beli itu. Yang kedua adalah perilaku pasar, yaitu mencerminkan perilaku individu-individu yang ada di dalam suatu kelompok tertentu. Pola perilaku individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor personal, usia dan tahapan hidup, kedudukan atau jabatan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. 2. Faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Dalam pemasaran ada juga yang disebut dengan audit pemasaran, yaitu pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Perusahaan atau organisasi juga perlu mengembangkan strategi pemasaran,
Strategi pemasaran atau marketing strategi adalah sebuah rencana yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan pemasaran dan perusahaan. Isu strategi pemasaran adalah satu, isu seleksi dan evaluasi pasar sasaran. Yang kedua adalah isu merancang dan menyusun bauran pemasaran atau marketing mix. Dan kesempatan terakhir untuk sesi ini, saya akan membahas tentang strategi fungsional bidang produksi dan operasi. Manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Fungsi manajemen operasi ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua kegiatan dalam organisasi. Ini adalah fungsi utama manajemen operasi dan secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan baku dan upaya manusia menjadi barang dan layanan yang tahan lama yang dapat dimanfaatkan konsumen. Berkaitan dengan keputusan yang perlu diambil dalam suatu manajemen operasi, menurut Heiser dan Render mengungkapkan bahwa terdapat 10 bidang tanggung jawab keputusan utama pada manajemen operasi, yaitu 1. Mutu, 2. Desain barang dan jasa, 3. Desain proses dan kapasitas, 4. Seleksi lokasi, 5. Desain tata letak, 6. Manusia dan sistem kerja, 7. Manajemen rantai pasok, 8. Persediaan, 9. Penjadwalan, dan 10. Pemeliharaan. Demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.